pindah, pindah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arai Edukasi Channel. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan menyampaikan tentang tes psikotes Kraepelin atau Pauli ya. Tapi sebelum jauh kita jelaskan, perlu teman-teman dulu ketahui bahwa ada perbedaan dan persamaan antara tes Kraepelin atau Pauli. Berikutnya adalah perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, tes Kraepelin itu mengerjakan dari bawah ke atas, sedangkan Pauli dari atas ke bawah. Kemudian untuk Kraepelin kertasnya itu berukuran A4 atau F4, sedangkan Pauli kertasnya besar berukuran A3 seperti koran. Kemudian perbedaannya, waktu untuk Kraepelin itu 10-15 menit, sedangkan Pauli itu sampai dengan 60 menit. Persamaannya sama, berhitung cepat, kriteria penilaiannya juga sama-sama ya. Lanjut ya teman-teman. Psikotes Kraepelin atau biasa juga orang menyebut dengan tes psikotes koran, atau biasa juga disebut dengan tes menjumlahkan cepat. Jenis tes ini nanti teman-teman akan disuguhkan dengan sebuah lembar kertas dan di dalamnya terisi angka-angka. Nanti teman-teman diinstruksikan untuk menghitung secara cepat dan kemudian diberikan waktu yang begitu cepat juga ya. Sebelum kita mengulas lebih detail tentang tes Kraepelin, kita akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu di awal, dan kemudian nanti kita akan coba mensimulasikan cara pengerjaannya ya teman-teman. Oke teman-teman, tes psikotes Kraepelin ini adalah sebuah tes kepribadian atau untuk mengukur psikologi seseorang ya. Jadi tes ini dulu dibuat oleh seorang psikiater yang bernama Kraepelin. Nah dulu katanya tes ini dibuat untuk membedakan seorang yang normal atau tidak. Namun seiringnya waktu, sekarang tes psikotes jenis Kraepelin ini dipergunakan untuk seleksi masuk sebagai calon karyawan, baik itu di BUMN, di swasta, ataupun masuk dalam prajurit angkatan bersenjata ya teman-teman. Jadi tes psikotes Kraepelin ini pada outputnya untuk mengukur tentang kecepatan, keakurasian, serta ketelitian dan kestabilan para calon karyawan. Banyak aspek psikologi yang mempengaruhi tes ini juga. Jadi dimulai dengan persepsi visual, pushing power, koordinasi sensor motorik, ketahanan hingga learning effect-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti tes ini, perlu diketahui dalam tes Kraepelin ini terdapat 45 lajur ya. 45 lajur angka, di mana angka tersebut terdiri atas angka yang satuan ya, dari angka 0 hingga angka 9. Kemudian tersusun secara acak dan berjumlah 60 angka secara vertikal pada tiap lajurnya ya teman-teman. Sesuai dengan penjelasan gambar tersebut ya teman-teman. Jadi cara mengerjakannya itu dengan menjumlahkan angka dari bawah ke atas ya. Misalnya 3 tambah 1 berarti 4. Nah hasil 4 itu ditulis di sebelah atau di sela-sela kedua angka tersebut ya. Kemudian yang berikutnya juga ada 1 ditambah 9 sama dengan 10, maka cukup ditulis nolnya saja ya, karena angka 10 termasuk dalam bilangan puluhan. Baiklah teman-teman, kita akan lakukan simulasi pengerjaan tes psikotes Kraepelin ya. Jadi waktu untuk mengerjakan ini tiap lajurnya 2 menit ya. Kemudian nanti juga akan ada instruksi oleh instruktur tes pindah, berarti teman-teman pindah ke lajur berikutnya ya. Tipsnya teman-teman harus berkonsentrasi penuh, kemudian juga stabilkan tingkat emosional teman-teman dalam mengerjakan soal ini. Baiklah teman-teman, selamat mengerjakan. Nanti akan ada
motivasi untuk segera memulai ya. Jadi ketika memulai, teman-teman harus memulai sesegera mungkin dan pertahankan agar grafiknya tetap stabil. Jangan lupa siapkan alat tulis cadangan ya teman-teman. Oke, start. Pindah. 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 Stop. Nah, jika teman-teman mengerjakan dengan pola seperti itu, dengan grafik, hasil grafiknya begitu, maka ini adalah sebuah hasil yang kurang baik ya. Bisa kita perhatikan bahwa grafiknya dari awal sampai akhirnya itu adalah menurun ya. Berikut kita akan perlihatkan macam-macam grafik yang baik, yang stabil ya teman-teman, yang diinginkan oleh panitia penyelenggara tes ya teman-teman. Nah, hasil tersebut itu dikategorikan sebagai hasil yang maksimal ya, hasil yang perfect. Jadi perolehan angka pengisiannya banyak, kemudian juga grafiknya stabil ya teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah standar penilaiannya ya. Yang pertama, menyambung garis dari puncak tertinggi hingga membentuk grafik. Nah, tersebut adalah gambar atau grafik yang paling baik atau dominan ya. Kemudian standar indeks penilaian yang kedua, garis timbang puncak tertinggi ditambah puncak terendah dan kemudian dibagikan 2 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, indeks penilaiannya adalah kecepatan mengerjakan setiap jalur per menit dibagi 2 kali ya. Artinya jumlah angka di atas garis timbang kemudian dikurangi di bawah garis timbang dan kemudian dibagikan 40 ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah standar ketelitian sama dengan jumlah kesalahan 15 jalur. Artinya 5 jalur di bagian depan, kemudian 5 jalur di bagian tengah dan 5 jalur di bagian belakang ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya tersebut adalah teman-teman, ternyata nilai standar untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda ya. Jadi untuk nilai laki-laki lebih tinggi, yaitu 75% dari panjang keseluruhan, serta perempuan lebih rendah dari laki-laki atau 60% dari panjang keseluruhan ya teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan berikan trik dan tipsnya. Yang pertama adalah pada saat mulai mengisi lajur pertama dan kedua, pertahankan ketinggian di lajurnya itu 1/4 saja ya, agar lajur selanjutnya bisa di-up oleh teman-teman pada saat pengisiannya. Kemudian di trik dan tips yang kedua adalah mulailah membuat grafik pada saat di baris kedua dengan rata pada baris pertama ya. Artinya baris pertama dengan baris kedua itu diratakan. Kemudian baris ketiganya dinaikkan 1 atau 2 angkanya. Begitupun di baris ketiganya begitu, dinaikkan sedikit, dan di baris keempatnya juga dinaikkan sedikit. Yang selanjutnya, yang ketiga, jangan mendahului instruktur ya. Jadi teman-teman pada saat mengerjakan ini karena butuh konsentrasi, jadi jangan sekali-kali teman-teman untuk mendahului instruksi dari instruktur ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi trik dan tips dari saya ya. Yang penting teman-teman harus sering berlatih. Kemudian teman-teman juga banyak mencari sumber referensi tentang tes Kraepelin. Yang selanjutnya teman-teman kudu banyak berdoa.
Yang pasti semua akan bisa terlewati dengan hasil yang baik ketika teman-teman memulainya dengan latihan-latihan yang baik ya. Oke teman-teman, sampailah sudah kita di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi psikotes Kraepelin ini dapat dimengerti, dipahami, dan kemudian teman-teman dapat mengimplementasikan dan dapat keberhasilan pada saat nanti setelah melewati tes psikotes ini ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tidak usah ragu, silahkan tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Untuk mendukung channel kami, tetap dukung dengan like, subscribe, dan komen, serta share seluas-luasnya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.